Silakan buka Alkitab Anda. Kita akan belajar satu hal. Ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu menyimak dengan baik, buka Alkitab Anda di Matius pasal 17. Di situ berbicara tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Matius pasal 17 ayatnya ke-14 sampai dengan 21. Matius pasal 17 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-21. Saya akan bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluar setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Ada amin. Bapak Ibu terkasih, perhatikan firman Tuhan. Suatu hari di pasal 17 ayat 15, datang satu orang di 14 datang satu orang mendapatkan Yesus dan menyembah. Dia cari Yesus karena ada butuh sesuatu. Amin. Bapak Ibu respon, amin. Kenapa orang cari Yesus? Karena dia butuh sesuatu. Tidak ada yang salah, Pak Bu. Hari ini Anda cari Yesus, Anda butuh sesuatu, nggak ada yang salah. Saya makanya mau bilang kepada Bapak Ibu terkasih, kalau gereja cuma hanya fokus hari Minggu ibadah, tidak ada ibadah seperti begini, monoton. Kadang Tuhan mau bergerak, Roh Kudus mau bergerak lebih, tidak bisa. Kan ibadah hari Minggu kan sudah tertata begini-begini resminya. Nah hari ini kita beda. Kita hari ini berbeda. Kita akan bicara firman tentang kesembuhan, dan kita akan mendoakan Anda yang sakit. Pak Bu, lihat ini. Orang datang cari Yesus. Dia butuh untuk kasus anaknya yang sakit ayan. Ya, kalau di Markus pasal 9 ayat 14 dikatakan anak yang bisu. Tapi saya lebih tertarik untuk hari ini saya membahas dari Matius pasal 17 ini. Nah, kemudian dia bukan cuma cari Yesus. Dia punya sifat satu sangat bagus. Dia menyembah. Saya lihat di Inggrisnya sebentar. Dia kneel down. Jadi berlutut. Pak, Bu, hari-hari ini saya mau bertanya sama orang Kristen, bagaimana sikap Anda waktu kamu ketemu Tuhan? Apakah dengan petantang-petenteng kamu datangin Tuhan, atau kamu datangin Tuhan dengan berlutut dan menyembah? Sebagian orang bilang, saya punya doa nggak dijawab oleh Tuhan. Sebenarnya cara doanya yang salah. Kalau kamu tahu memperlakukan Tuhan, kamu masih dapat jawaban dari Tuhan. Saya ulang, kalau kamu tahu memperlakukan Tuhan, kamu pasti dapat jawaban dari Tuhan. Ini orang rendahkan hati. Dia mau berlutut menyembah karena dia butuh Yesus. Dan dia bilang gini, "Tuhan kasihlah anakku, ia sakit ayan yang sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga ke dalam air." Nah, singkat cerita, ini anaknya ini dibawa kendali kuasa jahat. Dibawa jatuh dalam api, dibawa ke dalam air. Kok bisa begitu, Pak? Oh, bisa saja. Kok bisa begitu, Pak? Bisa saja. Saya nggak mau bilang ada di Kalimantan Barat.
Saya pernah di Salatiga, saya doakan orang di desa Kopeng. Itu ada bapak supir truk, sudah ke dokter kemana-mana, kakinya itu panas dingin, puasa jahat. Dokter mana nggak bisa sembuhkan dia. Ketika didoakan di altar KKR, selesai penyakitnya. Kok bisa? Ya bisa lah. Nah, kemudian orang ini ngomong, saya sudah bawa anak saya ini pada murid-muridmu, 12 orang. Dan Alkitab mencatat begini, mereka tidak dapat menyembuhkannya. Jadi dia datang ke Yesus, dia bilang, aku sudah bawa anakku pada murid-muridmu, tapi tidak sembuh Tuhan. Oke, hari ini kita bicara yang lain. Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, tapi tidak sembuh Tuhan. Oke, bicara yang lain. Tuhan, aku sudah pergi ke gereja itu dan berdoa, tapi tidak sembuh Tuhan. Apa bedanya dengan hari ini? Sama saja. Perhatikan, saya melihat jawabannya bukan masalah 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ntar dulu, saya belum selesai menjelaskannya. Saya cuma bawa Bapak Ibu ke 21 dan lihat jawabannya bukan itu. Nah, waktu Yesus mendengar orang ini bilang dia sudah bawa anaknya ini ke murid-murid Yesus, tapi nggak sembuh. Yesus punya respon di 17 ngomong gini, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Stop sampai di sini dulu. Saya lihat di Inggrisnya juga sama ngomongnya, faithless, artinya tidak punya iman. Faith kan iman, less tidak punya iman. Faithless, tidak punya iman. Jadi Yesus marah. Yesus marahin, bilang, kamu angkatan tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Singkat cerita, Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Waktu anak itu dibawa kemari, Yesus yang keras menegur, setan keluar. Setelah setan keluar, anak itu pun sembuh. Tidak usah heran. Matius pasal 10 ayat 1 dikatakan, waktu roh najis itu keluar, orang sembuh. Kenapa? Orang itu sakit di bawah tunggangan roh najis. Kalau di Inggrisnya ngomong unclean spirit, roh najis, roh kotor. Lebih tepat terjemahan roh najis, unclean spirit. Kalau orang yang sakit itu ketika selesai dipengking, roh najisnya pergi, orangnya sembuh. Kok begitu, Pak? Tertulis di Alkitab. Saya mau ngomong begini, Pak Bu. Bapak Ibu harus percaya bahwa Tuhan tidak mau keadaan kita sakit-sakitan. Sampai di sini dulu. Yang percaya katakan amin. Atau jemaat Anda percaya Yesus menciptakan Anda sakit-sakitan? Saya sering kali dimanapun saya khotbah, saya selalu ngomong perkataan ini. Yesus tidak menciptakan kita anak Tuhan untuk hidup dalam kesengsaraan dan sakit-sakitan. Tiap hari langganan rumah sakit, langganan obat, langganan dokter. Tidak. Yohanes pasal 10 ayat 10, saya juga sering mengkhotbahkan ini, bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, itu iblis. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya iblis punya kerja bikin kamu sakit. Yesus punya kerja datang supaya kamu sembuh, supaya kamu baik, supaya kamu sehat, supaya yang dikit-dikit kau kerja berat pingsan, supaya kau dikit-dikit kurang darah terus puyeng-puyeng pingsan, ketemu yang Yesus, ketemu dengan kuasanya, sembuh. Amin. Itu Tuhan yang saya percaya.
Itu Tuhan yang kita percaya. Pak, Bu, begini. Waktu Yesus dengan keras, di Inggrisnya bilang rebuke, artinya menegur, roh jahat itu keluar dari tubuh anak itu. Kuasa Tuhan yang tinggal, kerajaan Allah yang hadir, kerajaan setan sudah diusir, kerajaan Tuhan yang hadir mendiami anak itu. Pastinya anak itu sembuh dan baik. Manifestasinya hilang. Pak, Bu, Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan tidak pernah mau kita sakit-sakitan. Jadi kalau hari ini Anda menemukan hidupmu sakit-sakitan, itu bukan dari Tuhan. Sampai di sini dulu. Pemahamannya harus jelas, Pak, Bu, supaya jemaat jangan salah. Kalau pemahaman Anda salah bertahun-tahun, itu yang Anda percaya, itu yang terjadi buat Anda. Saya mau mengajarkan jemaat untuk berpikir bahwa Tuhan mau kamu sehat, Tuhan mau kamu baik, Tuhan mau hidupmu tuh sejahtera, Tuhan mau kamu diberkati oleh Tuhan. Dan yang saya mau bahas di sini bukan tentang itu. Saya mau bahas tentang yang tadi, yang angkatan yang tidak percaya. Nih 19. Kemudian murid-murid Yesus datang. Jadi itu anak sudah sembuh, terus sudah pergi. Saya membayangkan anak itu sudah pergi dengan orang tuanya. Lalu datang murid-murid Yesus. Ketika mereka sendirian dengan dia, jadi orang itu sudah pergi, murid-muridnya tinggal dengan Yesus. Mereka bertanya, murid-murid ini bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Perhatikan jawab Yesus. Apa yang dia marah di 17. Hai kamu angkatan tidak percaya. Di 20 tetap sama. Perhatikan itu. Karena kamu kurang percaya. Amin. Amin. Because of your unbelief. Belief percaya, tidak percaya. Saya menemukan sebuah persoalan yang paling besar dalam kehidupan orang Kristen. Ketika dia berdoa, dia nggak mendapat. Karena apa? Dia tidak percaya. Dia tidak percaya. Pak, masa Pak didoakan Pak, kanker sembuh Pak? Oh iya. Terus kamu percayanya apa? Kamu percayanya kanker akan sembuh, kau kena rumah sakit, dokter spesialis kanker yang menangani, harus di kemo, harus apa? Oh, itu yang kamu percaya? Ayo sudah, jadilah sesuai imanmu. Kau saya, ambeien Pak, sudah bertahun-tahun Pak. Oh iya, sakit Pak. Di Kalteng, bukan satu orang, lebih dari satu orang. Sudah maju aja kamu ke depan. Sebentar kita buktikan ambienmu selesai. Artinya kamu nggak akan sakit lagi. Segampang gitu kan Pak? Jadi kenapa kita kadang nggak mau percaya sama Tuhan? Mari kita belajar firman Tuhan, belajar percaya sama Tuhan. Buktinya saya doakan sembuh. Yesus yang sembuhkan dia. Yesus buat mujizat sama orang itu. Seringkali kita berdoa untuk keuangan, contohnya keuangan. Tapi kita nggak percaya. Kita percaya kalau kita minjem di bank, baru kita percaya. Kita percaya. Itu kan percaya karena sudah terima fisik. Itu bukan iman, Bu. Iman kamu nggak lihat dulu, tapi terima akhirnya di tanganmu. Itu iman. Itu minjam di bank, minjam di CU. Kau minjam dulu, Pak. Paling tidak susah, tidak mau susah, tempuh jalan yang begitu. Kau butuh uang, kurang uang, CU, bank. Nggak mau susah, nggak perlu repot, nggak perlu beriman, sana. Nggak perlu beriman, nggak perlu susah. Sakit dikit, pergi rumah sakit, cari dokter. Nggak perlu susah itu. Yang Yesus ajarkan kita, kamu harus percaya.
Kamu harus percaya dengan firman Tuhan. Kalau ada dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu tersembuh. 1 Petrus 2 ayat 24b. Harusnya itu kamu percaya dan kau terima. Pak, saya ngomong gini, saya mengajarkan umat Tuhan di tahun 2025 ini nggak segampang gitu mereka akan terima ini. Kecuali kondisi mereka adalah sudah sakit kritis, di mana-mana mereka sudah pergi dan mereka nggak sembuh, dan mereka akan mulai bilang nggak ada alternatif yang lain, ini yang tersisa Pak. Oh ya udahlah, saya coba untuk percaya. Oh berarti ini nggak bisa sembuhkan kamu, ini nggak bisa sembuhkan kamu, tinggal satu. Harus beriman pada Yesus dan sembuh. Biasanya kalau orang terdesak begitu, percayanya lebih kuat. Kadang dia nggak punya pilihan. Kenapa saya mau mengajarkan ini? Karena saya percaya Bapak Ibu juga bukan cuma urusan dengan urusan sakit. Ada urusan keuangan, ada urusan yang lain tentang masa depan anak dan lain sebagainya. Pak, Bu, saya suka perkataan Yesus ini. Sebab aku berkata padamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Stop sampai di sini. Saya pernah lihat itu biji sesawi yang dimaksud ini. Itu kecil sekali benihnya. Dan beberapa hamba Tuhan membahas, oh itu artinya kamu punya iman harus sebulat begitu. Kalau saya no comment. Saya nggak mau bilang dia salah, saya nggak mau bilang dia benar. Bagi saya begini, kalau Yesus ngomong sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, mau sekecil apapun itu iman kamu miliki hari ini, ditambah dengan kamu berkata pada gunung, mujizat baru terjadi. Ibu semua masih bingung, saya ulang. Jadi menurut saya bukan masalah bulatnya seperti gimana imanmu, bukan. Alkitab saya mencatat, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sekecil ini saja pun, kamu dapat berkata pada gunung ini. Berarti Yesus bilang bukan cuma iman saja, kau punya mulut harus bersuara. Orang kalau sembuh, walaupun dia belum sembuh, orang kalau sakit, walaupun dia belum sembuh, tetapi dia berani dengan mulutnya ngomong, saya sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Itu tantangan loh Pak Bu. Tetangga bilang, mana sembuh? Kemarin stroke, gue lihat jalannya nggak berubah begini. Itu tantangan loh Pak Bu, buat kamu lihat imanmu tetap stabil atau tidak. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Saya sering saksikan mikrofon saya ini. Ini mikrofon ini punya kemampuan, dia punya receiver di situ. Saya jalan ke depan 30 meter, saya berbicara situ, Bapak masih bisa dengar suara saya. Karena dia memang diciptakan begitu Pak. Nggak usah bilang, kok bisa begitu Pak? Karena dia memang sudah diciptakan begitu. Jangan bingung dan nggak usah bingung, santai aja. Waktu saya lihat mikrofon ini, mata saya sudah tertarik, hati saya sudah tertarik, dan saya bilang, saya mau punya. Tapi harganya bukan 1 juta ke bawah Pak Bu. Harganya tuh pokoknya adalah, dia ada harga, ada kualitas, intinya begitu Pak Bu. Singkat cerita, saya bilang, saya akan punya mikrofon ini. Orang ketawain saya. Dia bilang, evangelis Hendrik, nggak kerja, nggak apa, mau punya mikrofon yang kayak begitu.
Tunggu dulu. Saya punya iman sebesar biji sesawi. Dan itu mendorong saya untuk saya berkata, saya akan punya mikrofon ini. Terus mau apa kamu? Itu kan iman saya. Jangan ganggu iman saya. Itu urusan saya dengan Tuhan. Dalam hitungan bulan, nggak sampai 2 bulan. Ini sekarang ada di tangan saya. Amin. Itu contoh Pak Bu. Saya nggak memamer barang saya Pak Bu. Bapak mungkin punya yang lebih bagus daripada saya. Artinya yang belum ada menjadi ada karena iman sebesar biji sesawi dan karena kamu berani ngomong. Tunjukkan imanmu. Tunjukkan kamu punya kepercayaan. Kalau kamu berdoa untuk kesembuhan, tunjukkan kamu punya kepercayaan kamu akan dapat kesembuhan itu dan kamu sembuh. Tunjukkan. Tuhan mau lihat. Jangan bilang, ya beginilah keadaan saya. Itu orang nggak beriman. Ya dari dulu begini kerjaan saya. Ya itu orang nggak beriman. Saya ya begini keadaan saya sakit terus gak sembuh. Yesus di mana ya? Ya ampun, dia tanya Yesus di mana? Saya akan jawab, Yesus tidak ada di mana-mana. Yesus ada di sini. Yesus ada di mana? Yesus ada di sini. Immanuel, dia bersama dengan kita. Amin. Kamu gak bisa lihat dia. Sudahlah. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini kata Yesus, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini pun akan pindah. Yesus yang menegaskan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa suruh gunung itu pindah. Gunung itu besar, gunung itu hebat. Kamu tuh nggak ada apa-apa di kamu kecil, dan menandakan manusia kecil bisa memindahkan sesuatu yang besar, berarti kuasa itu ada. Yesus kenapa nggak ngomong? Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu suruh kursi itu pindah. Kan lebih gampang, kursi itu pindah. Yesus nggak ngomong kursi itu pindah. Yesus bilang gunung itu pindah. Gunung itu menandakan besar, hebat. Kau manusia, kau bisa memindahkan gunung cuma dengan iman, cuma dengan sebesar iman kecil gitu, dan cuma dengan ngomong. Saya suka perkataan Yesus ini. Inggrisnya ngomong gini, nothing shall be impossible unto you. Tidak akan ada yang mustahil bagimu. Pertama saya pelayanan di Manado, di Kemah 2. Orang maju ke depan, gondok. Saya tidak mau pusing, karena dia datang saya dengan gondok. Saya akan datangi dia dengan nama Yesus, dan saya berkata, gondok kamu hilang. Gondok hilang Pak. Ya sudah, itu iman saya. Saya berdoa, saya mau fokus dengan doa saya, dan saya bilang gondok kamu hilang. Ibu itu keluar dari situ, saya nggak mau tahu lagi, saya juga nggak ngerti. Dia datangin saya, Pak, kayaknya ada yang berbeda Pak. Saya merasa lebih baik Pak. Oh, begitu. Orang Muslim di rumah sakit PIK, Pandai Indah Kapuk. Kalau Bapak orang Kalbar yang pernah ke Jakarta, Bapak akan tahu rumah sakit PIK itu rumah sakit mahal. Waktu tahun 2000-an, bukan 2010 ke atas. Itu rumah sakit di situ, itu rumah sakit yang jarang ada taksi masuk ke situ. Grab waktu itu belum ada. Saya nggak pernah lupa ada seorang non Kristen. Dia bukan yang jelas, dia bukan agamanya, ya gimana lah. Pokoknya dia non Kristen. Dia punya anak dirawat di situ karena ada kanker leukemia. Leukemia ini Pak mematikan. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak tahu leukemia, saya akan jelaskan, itu mematikan. Jangan bilang-bilang itu penyakit, oh gampang sembuh. Saya bukan melebihkan leukemia, saya cuma bilang itu penyakit berbahaya. Jadi singkat cerita, saya disuruh oleh mentor saya datang ke situ untuk melayani dia. Orang ini tidak percaya, saya nggak tahu kenapa mentor saya suruh saya ke situ.
Saya berdoa buat anak itu, masih kecil, balita, kurang lebih umurnya mungkin 5 tahun atau berapa tahun kurang lebih, saya lupa. Pokoknya saya singkat cerita, saya berdoa. Habis saya berdoa, Bapak Ibu dengarkan yang baik. Tidak ada terjadi apa-apa. Saya pulang dengan susah. Dan pulangnya susah pun saya harus cari taksi dengan berdoa dan bergumul. Karena waktu itu nggak ada Grab, nggak ada apa. Taksi yang masuk ke situ tuh susah, sulit. Tapi saya mau berkorban, Pak Bu. Karena mentor yang suruh. Saya mau taat. Lalu kemudian mentor saya ngomong lagi di minggu berikutnya, Hendrik, kamu pergi lagi ke sana. Saya bilang, yang benar aja, kemarin kan sudah berdoa, apalagi mau didoakan. Saya berargumen. Dia bilang, terserah kamu lah. Mentor saya udah agak marah. Terserah kamu lah kalau kamu nggak mau pergi. Ya karena mentor yang suruh, pergi juga. Dan kali ini saya sudah ancang-ancang, saya minta bantu abang saya. Abang saya punya mobil, jadi saya minta tunggu di situ. Kalau enggak, saya pulangnya saya susah. Jadi saya berdoa lagi di situ buat anak yang sakit leukemia itu. Ini saksinya. Dia bersama dengan saya. Saya berdoa buat anak yang sakit leukemia itu. Singkat cerita, anak ini sembuh. Dokter nggak percaya. Dokter bilang, tunggu dulu, nggak boleh keluar. Harus diobservasi lagi, harus di ini lagi, harus di ini lagi. Ibu itu bingung. Bagaimana ya Pak ya, Pak Pendeta? Saya bilang terserah ibu lah. Ibu kan sudah lihat hasil tes kan yang paling menunjukkan. Bapak Ibu ngerti ya maksud saya itu. Kalau dulu dari hasil cek darahnya ada tulisan-tulisan apa yang menunjukkan kanker itu masih ada, kan bisa terbaca di situ. Kalau dia hilang, ya berarti dia sudah hilang. Tidak ada lagi di situ. Makanya saya bilang kalau benar-benar mujizat, bukan kita istilahnya maaf kata kita ngaku-ngaku, tapi hasil tesnya itu menunjukkan tidak ada. Kalau buat saya itu, kalau benar sembuh itu sembuh itu loh. Bukan nggak usah dicek nanti ada lagi. Enggak. Kalau memang Yesus sembuhkan itu benar-benar Yesus sembuhkan. Nggak usah Bapak Ibu takut. Jadi dia bilang sama saya, gimana ya Pak Pendeta? Saya bilang terserah Ibu. Saya pokoknya saya tahu sekarang hasil dari cek itu sudah sembuh, berarti itu sudah sembuh. Ibu mau keluar, silakan keluar. Harusnya begitu. Saya nggak pernah lupa dengan kejadian itu Pak Bu. Bagaimana sebuah penyakit yang besar buat saya ditundukkan dalam nama Yesus dan Yesus menyembuhkan anak ini. Itu satu. Dua, ada seorang ibu-ibu saya ingat, dia punya kanker tulang belakang. Jadi dia harus dipasang konslet khusus dan dia sudah melakukan banyak hal dan sebagainya. Suatu hari ibadah hari Minggu, saya yang pembicaranya, saya atalkol, dia maju ke depan. Dan saya tidak mau tahu menau. Saya cuma percaya satu hal, gunung ini harus pindah ketika aku sebut nama Yesus. Dan ibu ini sembuh juga. Sampai dia kasih tunjukin hasil tesnya yang tinggi itu jadi landai. Saya nggak tahu istilah-istilah dokternya itu apa. Tapi dia bilang dia sudah sembuh. Pak Bu, gini, Yesus sudah ngomong gunung pun akan pindah kalau kamu punya iman dan kamu berkatakan. Berarti ini nggak seberapa dengan gunung. Ini nggak seberapa dengan gunung. Nggak seberapa. Oke lah, saya bilang gini. Sebenarnya sekarang Pak Bu, apa sih yang menjadi gunung dalam hidupmu? Uang kontrak rumah yang belum dibayar? Masa depan anak sekolah yang sudah lontang-lantung belum dibayar? Apakah itu gunungmu? Gunungnya orang beda-beda. Kalau gunungnya saya bukan itu. Kalau saya mau berbicara iman orang kan beda-beda. Ada orang bergumul untuk 10 juta. Kalau saya tidak bergumul untuk 10 juta. Saya bergumul untuk angka yang lebih besar itu. Itu setiap orang beda-beda.
Cuma saya mau bilang, saya sangat tertarik dengan perkataan Yesus. Yesus ngomong, takkan ada yang mustahil bagimu. Takkan ada yang mustahil bagimu. Berarti Bapak Ibu harus percaya. Bapak Ibu harus percaya. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu harus percaya. Saya datangin satu hamba Tuhan. Saya nggak mau sebut lokasi wilayahnya. Kalau saya sebut, para hamba Tuhan pasti tahu siapa itu orang. Dia bangun rumah, pastori. Dia memang nggak punya uang, dia punya seadanya. Dia bangun fondasi. Saya lewat, saya lihat. Setahun lebih, kurang lebih, nggak jadi. Lalu saya nantangin dia begini, bro, kalau saya bantu kamu bata, kurang lebih saya bantu kamu bata dan semen. Pasir kamu usahakan sendiri, kamu kerjain sendiri, kamu nggak mau tahu tuh tukang itu semua urusan kamu dan semuanya. Kau berani nggak bangun sebuah pastori yang besar? Berani? Terus singkat cerita, saya telepon teman saya, seorang teman. Saya bilang, tolong bantu saya, kirim saya uang bata dan uang semen. Totalnya 3.700.000 kurang lebih. Dikirim lah. Singkat cerita, rumah itu jadi sampai hari ini. Dan teman saya ketahuin saya, si Hendrik tuh bangun pastori juga, cuma 3 juta lebih. Jangan melihat itu, lihatlah iman di balik orang itu. Saya orang punya iman, Pak Bu. Saya bukan melebih-lebihkan saya lebih punya iman, Anda tidak punya, jemaat. Tidak, Pak Bu. Semua yang ada di dalam diri saya, semuanya, saya mau bilang, itu dari Tuhan lewat iman. Dan saya perkatakan, waktu saya perkatakan, saya punya fondasinya. Fondasinya apa? Nothing shall be impossible unto you. Sesungguhnya takkan ada yang mustahil bagimu. Kalau Yesus sudah kasih saya izin perkataan ini, berarti izinnya itu luas. Kalau Bapak yang biasa garap sawit, Bapak dikasih izin cuma 1 hektar, tolong perhatikan Pak, jangan kerja lebih dari 1 hektar. Nanti pasti akan ditegur. Yesus kita kasih kamu izin, bukan bicara 1 hektar, 10 hektar. Yesus bilang, tergantung imanmu. Amin. Kau percaya kau mampu bangun gereja sebesar ini? Ya tergantung imanmu. Kau orang lain percaya dia bisa bangun lebih 2 kali lipat lebih besar ini, itu tergantung iman dia. Dan kalau kamu percaya Yesus sanggup sembuhkan kamu, tergantung imanmu. Batasannya tidak ada, Pak Bu. Karena Yesus sudah bilang, takkan ada yang mustahil bagimu. Dia sudah kasih izin, takkan ada yang mustahil bagimu. Saya suka Tuhan model begini. Saya suka model Tuhan begini. Benar, saya suka Tuhan model begini. Artinya nggak ada batasan. Kau boleh bergerak apapun, kau boleh ucapkan apapun, kau boleh punya iman apapun, nggak ada batasannya. Yang penting sekarang kau percaya dengan apa yang kau ucapkan. Dengan apa yang kamu ucapkan. Markus pasal 11 ayat 23 sampai 24. Dengan apa yang kamu ucapkan, kau percaya. Kalau kamu percaya, kau terima. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa seluruh hidup kita memang di bawah kendali Tuhan. Saya sangat percaya. Tetapi saya mau ngomong, di dalam menjalani itu semua, Tuhan mau lihat kau punya iman atau tidak. Kemudian kau berani nggak ngomong, Pak, Bu, kalau Anda ngomong dan Anda bilang gak usah ngomongin mulu-mulu, nanti nggak terjadi gimana? Oke, saya balikin, kalau terjadi bagaimana, Pak, Bu?
Kalau terjadi bagaimana? Saya selalu punya kebiasaan dalam hidup saya, dan saya bilang sama istri saya begini, kita tidak akan ngomong perkataan yang negatif dalam hidup kita, apalagi memberikan penekanan intonasi terhadap perkataan-perkataan negatif. Saya selalu perkatakan dengan baik. Saya nggak muda lagi. Saya menjelajah Kalimantan Barat sudah lebih dari 10 tahun. Saya tidak akan ngomong saya akan lebih loyo. Enggak. Saya akan bilang saya sama. Kekuatan saya sama. Saya selalu ngomong gitu. Dasar saya apa? Dasar saya lihat Musa. Musa di hari tuanya, matanya tidak kabur. Bapak Ibu nggak percaya? Baca Alkitab Anda. Baca Alkitab Anda, matanya tidak kabur. Itu berarti orang Tuhan kasih matanya tidak kabur. Amin. Apa yang kamu percaya? Saya percaya satu hal, saya melayani Tuhan sampai saya usia sudah begini. Saya nggak akan berakhir dengan jadi tukang minta-minta. Tadi kan saya sudah bilang, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak bekerja, saya apa? Saya tidak membanggakan itu, Pak Bu. Tidak, saya cuma bilang iman saya. Dan saya selalu bilang sama diri saya tidak akan berakhir dengan begitu. Malahan, saya percaya satu hal, Tuhan, Engkau akan mengangkat aku dari satu tingkat ke tingkat lebih tinggi lagi, ke tingkat lebih tinggi dan lebih tinggi. Jadi seperti yang saya imankan di Ulangan pasal 28, kamu akan menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Itu iman saya. Jemaat bagaimana? Jemaat, Anda harus punya iman. Anda harus perkatakan apa yang kamu percaya dalam hidupmu. Dan Anda harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah memberikan batasan. Terakhir, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Beberapa hamba Tuhan menyimpulkan bahwa ini harus berdoa dan berpuasa, baru puasa itu keluar. Saya mau ngomong begini dari mimbar ini. Yesus bilang jenis ini tidak dapat diusir dengan berdoa dan berpuasa. Orang kerasukan itu bukan masalah doa dan puasa. Doa puasa memang harus kita lakukan dan sebagainya untuk membuat fokus pikiran kita sehingga kita percaya sama Dia. Bapak Ibu bilang, dari mana Bapak Ibu ngomong itu? Itu 17. Itu yang 20. Diawali dengan angkat dan tidak percaya. Diawali dengan kamu kurang percaya. Itu permasalahan murid-muridnya. Jadi persoalannya tidak percaya. Kalau kamu mau mendapatkan semua ini, kamu harus percaya. Doa dan puasa mengkhususkan dirimu untuk pikiranmu tidak fokus melayang kemana-mana. Bayangkan kalau orang berdoa tapi pikirannya nggak fokus melayang kemana-mana. Dengan doa dan berpuasa membuat dia bisa fokus dengan apa yang dia mau doakan. Paham Bapak Ibu terkasih? Kenapa orang berdoa dan berpuasa? Karena dia mau mengkhususkan diri, dia mau mengkhususkan untuk mencari Tuhan. Orang berpuasa biasa mengosongkan diri. Dia nggak makan, nggak apa dan sebagainya. Pikirannya fokusnya harusnya fokus dan membuat dia semakin percaya dengan firman Tuhan. Harusnya. Makanya kalau orang berpuasa nggak cuma hanya berpuasa begitu saja, nggak makan. Dia harus berdoa, dia harus baca firman, dan itu membuat dia bisa fokus. Hari ini Bapak Ibu terkasih, kalau kamu butuh sesuatu dari Tuhan, coba kamu berdoa. Kamu fokus. Tuhan bawa kamu mau bergumul dengan doa itu, fokus doa, puasa. Kemudian saya mau bilang begini, yang terutama di sini adalah kau percaya. Kau percaya dengan apa yang kamu doakan. Kau percaya misalnya kamu berdoa buat apa? Kenaikan kelas anak, kamu berdoa buat apa? Saya tutup khotbah saya. Sambil Bapak boleh bersiap di piano saja. Nanti volumenya jangan terlalu tinggi Pak. Bapak punya volume turun sedikit di bawah suara saya. Ada seorang ibu, waktu saya telepon, dia ada di Kapos Hulu. Masih kencang, turunin. Segitu boleh. Di bawah sedikit lagi Pak. Jadi dia bilang sama saya bilang gini, Bu, boleh Ibu bantu saya? Nanti tanggal sekian saya mau bikin acara.
Ibu bantu saya. Saya nggak pernah loh Bu kenal ibu bertahun-tahun, baru kali ini saya baru ngomong minta bantu. Baru kali ini saya minta. Jadi saya kenal orang ini sudah bertahun-tahun. Dan hari itu memang saya mau minta bantu dia aja. Terus dia bilang, oke Pak, boleh. Tapi Bapak tolong ya Pak, lagi musim hujan, saya mau panen sawit itu susah. Dia bilang gitu kan. Dia bilang gitu kan. Jadi saya bilang sama dia, oh gampang Bu. Ya, saya bilang sama dia gampang. Saya akan berdoa buat ibu. Saya akan berdoa buat ibu. Apa doa saya? Dalam nama Yesus, aku perintahkan bahwa seminggu dari sekarang tidak ada hujan di daerah kamu. Saya kan nggak dengar kabar dia lagi. Kemarin saya ada di Singkawang sekian lama. Saya turun ke Kalbar tanggal 8 sebenarnya. Saya ada pelayanan di Pontianak, baru saya ke arah sini, ke arah Bengkayang dan sebagainya. Saya turun dari tanggal 8. Dan waktu kemarin di Singkawang kalau nggak salah, atau di mana, dia baru kirim bukti transferan dia. Pak, ini dari saya Pak, dan tidak ada hujan Pak. Ayat penutup, Markus pasal 11 ayat 23, nggak usah dibuka, saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya dengan baik bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Saya ulang, bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Dengar, maka itu akan terjadi baginya. Saya terima. Saya terima. Ibu itu terima. Saya bilang, ibu, seminggu dari sekarang, ibu lihat nggak ada hujan. Dia kirim uang buat saya dan dia bilang nggak hujan Pak. Ya sudah. Berarti apa yang saya ucapkan dengan iman dan saya percaya itu terjadi, sesuai ucapan saya itu terjadi. Bapak ibu bilang, Bapak pendeta berani banget begitu. Sebentar, kalau Bapak ibu lihat di Yakobus, kalau masih ada waktu saya lihat di Yakobus. Yakobus, saya ajak Bapak ibu jalan-jalan Yakobus. Kita belajar satu orang. Nah, Bapak ibu lihat, gitu. Ada seorang, Yakobus 5 ayat 17 sampai dengan 18, berbicara tentang seorang bernama Elia. Elia ini berdoa 3,5 tahun dan dia minta jangan turun hujan. Dan memang tidak turun hujan. Saya ini sudah baca ini ayat ini berkali-kali Pak, dan saya sudah lihat di terjemahan Inggrisnya King James juga sama. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 dikatakan gini, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Ku katakannya bukan ku besar, tapi ku katakan Elia yang berkata. Saya lihat di Inggrisnya sama. Saya perhatikan semua. Ini orang apa nggak salah ngomong di resminya. Pak, sekarang nggak usah pusing soal ini, nggak usah pusing soal ini. Gini. Saya percaya bahwa Yesus kasih kuasa tak terbatas. Kau bisa dapat itu. Tetapi syaratnya kau punya iman dan kamu perkatakan dan kau percaya. Nggak usah pusing yang lainnya, nggak usah pusing yang soal itu kok hamba Tuhan tuh ngomong gitu. Nggak usah pusing itu, saya sudah ngomong. Kamu perhatikan saja ini, bahwa ketika orang punya iman, dia pasti berani berkata. Lalu dasarnya apa salah kalau dia berkata? Sombong? Sombong sekali deh Pak. Nggak usah pusingin itu, saya sudah bilang. Nggak usah pusingin itu. Perhatikan apa yang Tuhan kerjakan setelah itu. Itu aja pesan saya. Tuhan membuat mujizat, Tuhan membuat hujan tidak turun, Tuhan membuat kesembuhan, Tuhan membuat pemulihan. Amin. Amin. Saya hidup menyembah Tuhan Yesus berpuluh tahun. Saya paling suka melihat kalau Tuhan itu bekerja dengan kuasanya. Saya kurang suka kalau Tuhan saya cuma diam, duduk diam, gitu.
enggak. Saya nggak suka begitu. Saya suka lihat Tuhan saya itu melakukan sesuatu yang nggak masuk akal saya, nggak masuk di akal saya. Kalau saya bilang ini, saya berdoa ini, kemudian dia melakukan mujizatnya, nah, itu membuat saya takjub. Kok Tuhan bisa ya? Kok Tuhan mampu ya? Banyak kali, sering kali dalam hidup saya alami ini. Saya sudah bagikan sama jemaat di tempat ini. Sekarang saya mau bertanya dari mimbar ini. Anda sudah dengar firman. Anda datang ini hari ini, saya pastikan kamu tidak sia-sia. Saya bayar harga Pak Bu dari luar naik motor ke dalam berdebu semua, digoncang-goncang semua, berdebu semua. Saya nggak ngomong apa, saya enjoy aja. Saya enjoy saja. Coba saya mau ngomong gini, Pak Bu, saya mau memastikan Anda datang hari ini kamu tidak sia-sia. Yang nggak datang justru dia yang sia-sia. Karena dia nggak mendapat firman. Hidup dia nggak diubahkan oleh firman. Hidup dia nggak diubahkan oleh firman. Pak, kamu sudah dengar firman Tuhan? Ibu, dengar firman Tuhan. Malam ini saya mau nantang Anda. Kau punya keperluan apa? Datang sama Tuhan, berdiri di depan.